Nama saya Engelbertus Unifobere, semester 5 Konsentrasi Politik Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya, mata kuliah Demokrasi dan HAM, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin, SIPMA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yakni yang pertama teori lahirnya HAM, yang kedua sejarah perkembangan HAM di dunia, yang ketiga sejarah perkembangan HAM di Indonesia, dan yang keempat generalisasi perkembangan HAM. Oke, kita langsung saja pada materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang teori lahirnya HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inheren pada diri manusia karena ia manusia. Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal mula lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian. Pada materi yang kedua kita akan menjelaskan sejarah perkembangan HAM di dunia. Itu yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Solon, tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaruan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan. Kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Eliasa dan majelis rakyat yang disebut Eklesia. Sokrates pada 470 sampai 399 sebelum Masehi dan muridnya Plato 420 sampai 328 yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan social control kepada pemerintah yang saling dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya hidup baik dan bahagia. Yang berikut hak asasi di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 12 Meja tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur niasnya tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justianus pada tahun 527 sampai 565 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata atau Kode Napoleon. Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan atau masa pembaruan atau yang biasa kita kenal dengan masa Renaissance. Yang berikut adalah pemikiran teokratis terjadi pada abad 5 sampai abad 15 pertengahan. Negara merasakan ratio Tuhan, bukan merasakan ration manusia. Pada era ini terjadi pergolakan di kaum bangsawan dan gereja, yang kemudian lahirnya Magna Carta tanggal 15 Juli tahun 1215. Magna Carta ini merupakan janji sepihak oleh raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk, yaitu jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, jaminan hukum tidak memihak atau dalam kurung diperjualbelikan, kewajiban negara untuk melakukan pemulihan bila terjadi tidak sewenang-wenang daripadanya. Yang berikut masa pencerahan dalam kurung abad sesudah Masehi. Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada ratio manusia atau aliran hukum alam yang rasional.
dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari Tuhan atau teokratis. Di Inggris tahun 1628 lahirnya Patention of Rights atau hak petis, di mana wakil-wakil rakyat diberikan hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja. Tahun 1670 keluarnya Habeas Corpus, jenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditunjukkan kepada hakim dan badan peradilan yang melarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja. Kemudian tahun 1689 keluar Bill of Rights yang berisi pembuatan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak rakyat, antara lain dijaminnya adanya kebebasan memeluk agama baik Protestan maupun Katolik. Tahun 1701 dikeluarkan Act of Settlement mengatur tentang kedudukan raja dan jauh memberi kekuasaan raja dan memberi jaminan yang lebih baik kepada hak asasi manusia. Bahkan kemudian tahun 1832 diadakan Reform Act, dan tahun 1911 Parlemen Act yang mengatur tentang parlemen, dan akhirnya juga tugas raja hanya sebagai kepala negara. Pada materi yang ketiga kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama itu hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada yang pertama Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial atau surat kabar desa. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia menitikberatkan pada hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Syarikat Islam yang menanyakan pada usaha-usaha dan memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Yang berikut, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenan pada alat produksi. Yang berikut, Insadet Pars adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang berikut, hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada Partai Nasional Indonesia menghendakkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang berikut, Organisasi Pendidikan Nasional menekankan pada hak politik untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menegakkan nasib sendiri. Yang berikut, berserikat dan berkumpul dan persamaan hukum. Yang berikut termasuk dalam sidang PPPKI dalam kurung persamaan kedudukan di muka hukum dan kehidupan yang layak menurut agama, berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Hak merdeka kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen. Secara khusus pada maklumat pemerintah tanggal 1 dan 3 November 1945. Maklumat pemerintah 1 November 1945 mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Yang berikut, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1945. Yang berikut, maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur
sehingga aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1996. Periode setelah kemerdekaan pertama tahun 1945 sampai 1950. Pada Undang-Undang Konstitusi tahun 1949 dalam pasal 35 dan dari 7 sampai pasal 61. Pada Undang-Undang Sementara tahun 1950 dalam 37 pasal dari 7 sampai 43. Kedua periode tahun 1990 sampai 1999 atau demokrasi parlementer. Yang pertama, semakin tumbuh parpol. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, parlemen representasi rakyat. Yang kelima, kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Periode setelah kemerdekaan tahun 1959 sampai 1966 atau demokrasi terpimpin. Yang kedua 1966 sampai 1998 demokrasi Pancasila. Awal mula pemerintahan Soeharto dari 1967 diadakannya seminar tentang HAM yang merekomendasikan untuk perlunya pembentukan pengadilan HAM, dan tahun 1968 melalui seminar nasional merekomendasikan perlunya hak uji material dilakukan guna melindungi HAM. Awal tahun 1970 sampai 1980 strategi pemerintah bersifat defensif dan represif dapat dilihat dari kasus Tanjung Priok, Don di Aceh dan lain-lain. Tahun 1990 pemerintah mengubah strategi menjadi akomodatif dan membentuk Komisi Nasional HAM 7 Juli 1993. Pasca reformasi, dengan demikian upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang 1945. Yang kedua, menetapkan ketetapan MPR nomor 27 MPR garis 1998 tentang hak asasi manusia yang diantaranya memuat sebagai berikut. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, menugaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada materi keempat kita akan menjelaskan tentang generalisasi perkembangan HAM. Yang pertama, generalisasi HAM pertama oleh Karel Pasar. Lahirnya dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer. Di antaranya hak hidup, kejenuhan jasmani, hak kebebasan, dan lain-lain. Kemudian hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Yang kedua, generalisasi HAM kedua oleh Karel Pasar. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan dibandingkan hak ekonomi, sosial, budaya. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar. Di antaranya hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat. Kemudian generasi HAM ketiga oleh Karel Pasar. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan, hak solidaritas, dan hak bersama. Generasi ini muncul dari negara berkembang atas perkembangan hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam,
hak atasnya lingkungannya baik, kemudian hak atas warisan budaya sendiri. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.